semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Kartika Dewi dengan NIM 24030144436. Saya merupakan mahasiswi semester 4 Prodi Manajemen Informatika jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Riau. Ini merupakan tugas untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi yang diampu oleh dosen Joko Risanto MKOM. Pada video kali ini saya akan membuat kasus yang sama, yaitu sistem pelacakan penumpukan sampah. Oke guys, jadi pada video kali ini saya akan membuat sebuah user interface dari aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi pelacakan penumpukan sampah. Pertama-tama kita harus membuat sebuah wireframe-nya. Jadi di sini saya membuat bingkainya itu menggunakan wireframe. Lalu setelah itu kita memberi judul pada wireframe tersebut. Di sini saya memberikan namanya registrasi. Lalu setelah itu kita dapat membuat rectangle untuk membuat navbarnya. Lalu setelah itu kita atur-atur saja pertama-tamanya. Atur terus. Di sini saya membuat aplikasi pelacakan penumpukan sampah bagian register. Lalu kita buat bagian untuk mengisi atau menginput dari data register tersebut. Selanjutnya kita membuat sebuah kalimat untuk aplikasi ini berbasis web ya. Lalu kita membuat pada bagian kolom inputan untuk mengisi data-data diri untuk melakukan pendaftaran akun. Untuk laporan sampah atau laporan titik sampah, ini saya mau buat sidebar gitu. Jadi ini telah masuk ke dalam aplikasi ini. Logonya saya salin saja, kita masukkan ke dalam. Jadi saya menggunakan Iconify pluginnya untuk bisa memberikan aplikasi kita itu sebuah icon. Ini salah. Iconify, karena di user interface yang saya buat ini ada beberapa icon yang saya butuhkan untuk bagian sidebarnya. Karena jika tidak ada icon, maka akan sedikit boring atau akan sedikit membosankan aplikasi yang kita buat. Jadi saya perlu sebuah icon, beberapa icon.
Selanjutnya kita membuat menu dari beranda atau tampilan utama dari aplikasi kita ini, atau home dari aplikasi kita ini. Kita tinggal salin aja ya sidebarnya, jadi kita tinggal rapikan aja, dan hanya beberapa yang akan kita buat. Ini tuh kayak semisal informasi dari awal kita masuk dari sebuah aplikasi tersebut. Jadi nanti kita dapat mengetahui informasi tersebut melalui beranda ini. Nah, kita buat rectangle, oke. Ini kita warnai. Terakhir yaitu pada bagian eh, laporan kita atau laporan saya, yaitu pada menu ini menampilkan laporan-laporan yang udah kita masukkan. Itu tuh seperti informasi dari aplikasi kita untuk mengetahui laporan yang telah kita buat ataupun laporan yang status laporan lah gitu. Laporan yang udah selesai, laporan dalam proses, atau laporan yang udah ditolak, itu ada di situ. Jadi untuk mengetahui beberapa laporan kita masuk ke dalam menu laporan saya. Ini kita pindahkan dulu. Pada beranda ini menu aktifnya kan laporan saya, jadi kita hijaukan yang laporan saya. Kita membuat perbedaan gitu ya. Jadi apabila laporan ditolak warnanya apa, laporan diproses warnanya apa, laporan diterima warnanya apa. Oke. Kita membuat perbedaan gitu ya. Jadi apabila laporan ditolak warnanya apa, laporan diproses warnanya apa, laporan diterima warnanya apa. Oke. Baik, jadi ini merupakan user interface yang kami buat dari sistem pelacakan penumpukan sampah, yang dimana kami memiliki beberapa halaman untuk aplikasi ini. Dan aplikasi ini merupakan berbasis web yang dapat dibuka di browser. Nah, yang pertama yaitu pada halaman masuk, ada email, kata sandi, dan dapat juga menggunakan Google untuk masuknya. Dan ketika kita belum memiliki akun, kita dapat mendaftar, yaitu dengan menggunakan nama lengkap, email, nomor telepon, kata sandi, konfirmasi kata sandi. Setelah itu lalu daftar. Lalu setelah melakukan pendaftaran dan login, kita dapat begini dapat mengetahui dari dashboard yang kita buat, yaitu beranda, titik sampah, laporan saya, poin dan reward. Di sini nanti akan ada keterangan laporan-laporan apa saja yang telah kita laporkan. Lalu ada juga profil. Ini merupakan profil dari pelapor, sehingga kita dapat mengetahui identitas kita di situ. Lalu selanjutnya yaitu pada notifikasi. Notifikasi nantinya notifikasi kita dapat diketahui di bagian sini. Lalu setelah itu ada laporan titik sampah, yang dimana ketika kita berada di laporan titik sampah, nantinya kita dapat mengupload lokasi, upload foto, dan deskripsi yang kita temui.
tempat penumpukan sampah tersebut, lalu bisa dikirim. Lalu selanjutnya ada notifikasi laporan. Notifikasi laporan ini apabila para petugas telah selesai, maka akan mengirim laporan dari petugas tersebut. Apakah setelah selesai atau belum? Jika setelah selesai, maka laporannya akan memberikan notifikasi kepada pengguna. Lalu setelah itu ada laman titik sampah, di mana titik sampah ini ada peta atau ada maps untuk mengetahui lokasi pada titik sampah tersebut dan dapat mengetahui status sampah, apakah sampah tersebut sudah banyak atau belum. Nantinya ada ringkasan sampah yang dapat memudahkan kita untuk mengetahui info keseluruhan dari laporan kita. Lalu laporan saya, yaitu berisi tentang laporan-laporan yang telah kita laporkan sebelumnya. Dan status-statusnya juga ada. Proses diterima atau ditolak. Lalu setelah itu, ada poin. Pada bagian poin ini merupakan poin untuk pengguna yang telah melaporkan. Baik, sekian dari video saya. Saya harap dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sampai jumpa kembali.